izin saya mulakan ya. Nanti kita bisa diskusi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada program Visiting Lecture dari P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah, Bogor. Terima kasih atas kehadirannya dan khususnya ya our guest lecture today, yaitu Bapak Dr. Wage SPDI MA dari Sekolah Tinggi Agama Islam ya Al-Mujtahadah Pekanbaru. Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita sapa beliau dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik-baik Pak Dr. Misnawab. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya. Saya tadi mau membacakan CV beliau nih, tapi kayaknya sudah terkenal itu ketua di STHI Al-Mustahada Pekanbaru. Nanti kita bisa lihat lah. Biasanya kalau orang-orang lapangan, orang-orang yang biasa pengabdian itu memang tidak mau banyak dikenal biasanya gitu ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini adalah program visiting lecture, tapi topik hari ini adalah bicara tentang pengabdian kepada masyarakat secara teoritis dan juga praktisnya. Nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya pengalaman beliau Pak Dr. Wage ini terkait dengan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Kita pahami bersama bahwa seorang dosen yaitu memiliki kewajiban yaitu Tridharma perguruan tinggi ya. Di perguruan tinggi dan pelaksananya itu adalah dosen. Selain pengajaran juga di sana ada penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ya sayangnya ya stigma ya stigma dari beberapa dosen yang menganggap bahwasannya seolah-olah itu dosen itu ya hanya mengajar saja gitu ya. Walaupun faktanya juga kadang orang-orang yang biasa hanya mengajar saja itu dari beberapa pengamatan, tidak semuanya sih ya, itu biasanya itu cenderung yang ngajarnya itu dengan model yang lama, pendekatan yang lama, metode yang lama, materi pun terkadang itu kurang update gitu ya. Dan ada beberapa dosen-dosen senior itu yang dengan IT, apalagi dengan artificial intelligence itu kurang update, sayang sekali ya. Padahal dosen itu adalah seorang guru yang digugu dan ditiru, yang mestinya mampu untuk mengupdate dari pengetahuan yang ada sekarang ini. Dari sisi riset ya ataupun penelitian ya ternyata juga kurangkah kita lihat ya. Dan akhirnya kemudian dilakukan berbagai strategi. Salah satu strategi yang banyak digunakan ya oleh dosen itu adalah menjadikan misalnya hasil hasil apa KKM itu sebagai laporan PKM ya. Kemudian juga nanti skripsi atau tesis dari mahasiswa dijadikan sebagai penelitian. Ini kan sangat disayangkan sekali gitu ya. Nah, pengabdian juga sama ya. Beberapa kampus mengandalkan KKN, kuliah kerja nyata, atau kalau di Sirajul Fala ini adalah kuliah kerja mahasiswa dijadikan sebagai
sebagai laporan pengabdian kepada masyarakat. Sayangnya itu ya, itu juga kurang optimal juga. Kenapa? Karena mulai dari pembuatan proposalnya, kemudian juga pelaksanaannya, termasuk juga dokumentasinya, kemudian juga tujuan yang spesifik sampai kepada laporannya. Ya, kalau kita melihat secara umum, saya mengatakan secara general, dosen-dosen kita sudah mengabdi kepada masyarakat seperti yang saya tuliskan tuh di caption ya. Tapi sayangnya memang untuk laporan administrasi itu kurang, kemudian juga menganggap karena dulu itu di awal-awal saya ingat sekali dari kebijakan dari pemerintah itu bahwa PKM dosen itu ya seperti khutbah Jumat, kemudian mungkin ngisi ceramah ini kalau di PTKIS ya, ngisi ceramah, ngisi pengajian gitu ya itu bisa jadikan PKM. Ya, tapi kemudian seiring mungkin berjalan, kemudian perlu lebih spesifik lagi. Akhirnya ya khutbah Jumat, pengajian itu sebagian itu tidak bisa masuk ke dalam pengabdian kepada masyarakat. Yang terkait juga, yang menarik juga adalah mungkin kita juga perlu pahamkan. Nanti kita akan banyak tanya kepada Dr. Wage terkait dengan apakah PKM pengabdian kepada masyarakat seorang dosen itu harus sesuai dengan bidangnya ya mungkin sertifikasi dosennya atau mungkin justru malah tidak ada kaitannya gitu tidak ada kaitan dengan kepakaran dari dosen itu misalnya kalau saya itu di Islamic Law di hukum Islam kemudian saya bebas saja pakai mau ekonomi mau pendidikan bahkan mungkin tentang pengelolaan sampah kebersihan gitu ya atau mungkin tentang pernikahan misalnya. Nah, itu mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama. Yang pasti bahwa hari ini kita sebenarnya bukan hanya mendengarkan tentang pengalaman beliau pada Dr. Wage, tapi juga kita nanti akan kerjasama untuk bagaimana kolaborasi dalam pengembangan dari khususnya ya penelitian pengabdian kepada masyarakat. Sebenarnya juga termasuk pengajaran ya tadi saya sebutkan misalnya kita akan buat misalnya untuk internasional atau nasional seminar gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan ya. Kalau Pak Dr. Wage sebagai ketua STI juga bisa langsung eksekusi biasanya gitu ya. Apa nih yang kita bisa lakukan ya? Misalnya nanti Juni atau Juli dan lain sebagainya. Baik ya, Ibu Bapak sekalian, ya menghemat waktu, saya persilakan kepada Bapak Dr. Wage SPDI MA untuk menyampaikan materinya terkait dengan bagaimana pengabdian kepada masyarakat secara teori dan praktis dan pengalaman beliau sebagai orang lapangan gitu ya. Walaupun sekarang sudah ke kantor biasa, tapi rektor juga ketua juga biasanya mesti harus keluar juga nih. Ya, jadi malah justru hampir 70% itu ketua itu biasanya harus di luar gitu ya. Nyari banyak macam-macam lah, kadang sampai nyari mahasiswa juga, nyari dana juga Ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Wage SPD MA, Pak Alaihi Faliyatafadol Mashkuro. Mangga, silakan, Pak Dokter. baik. Bentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam. Assalamualaikum kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen, para pecinta dunia akademik. Dipertemukan oleh Allah kita pada malam hari ini dengan Pak Dr. Misno, Bu Novia, Pak Suarman, Bu Ainon, dan lain-lain dari berbagai perguruan tinggi yang ada di PTKIS. Paling tidak ya,
Mungkin ada yang dari luar ya, selain PTKIS, Pak. Nah, pada Ya, kesempatan betul, yang Dokter. Mhm. betul ya. Lanjut. Nah, hmm. Ya, betul. Lanjut, silahkan. Ini kelihatan slide saya, Pak. Ya, clear, kelihatan, jelas. Warna Clear ya. kuning, dan ini fotonya yang paling keren ini. Sebenarnya. Tadi mau pakai ganti ini, cuma warnanya putih. Tanjaknya keren. Silakan, Pak Dokter. Pak Dokter. Baik. Eh, jadi karena malam ini kita temanya santai-santai, ngobrol bareng tentang pengabdian kepada masyarakat sebagai seorang insan akademik atau akademika. Mudah-mudahan malam hari ini kita dapat menemukan sesuatu yang mungkin tidak baru, tetapi juga tidak usang. Atau mungkin juga menemukan yang baru bisa jadi. Karena biasanya kalau jumpanya itu-itu saja, tentu dapatnya itu-itu juga. Ya, betul. Nah, tapi kalau jumpanya itu sesekali dan jarang-jarang bahkan tidak pernah dan kemudian sekali ketemu biasanya ada yang baru. Yang baru inilah bisa jadi yang baru itu sudah lama tapi dibuat baru atau yang betul-betul baru bisa jadi. Ya. Dan pada kesempatan ini saya barangkali tidak malah justru tidak terlalu eh, kaku ya. Atau dalam istilah baku atau eh, sesuai patron begitu. Kalau ada orang yang out of the box itu agak risih itu, nah saya justru sukanya yang out of the box. Jadi suka keluar jalur. Walaupun jalurnya kalau jalur kereta api kan bisa ketindas mati, Pak. Mhm. Betul, Nah, tapi betul. karena jalurnya jalur kebaikan, insya Allah tetap pada kebaikan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya sebenarnya malu dengan Pak Dr. Misno ini. Karena beliau ini jelas sudah banyak bukunya, tulisannya banyak, kemana-mana, malang melintang Indonesia, luar negeri, Malaysia, Singapura. Itu India, Thailand ya. Ah, ini luar biasa beliau ini. Dan apa namanya pengalaman yang beliau miliki ini cukup luar biasa. Termasuk kemarin juga ada slide yang keluar tuh dari Dr. Misno tentang menulis dengan AI ya. Mhm. Itu Betul. bisa belajar dengan beliau ini. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, eh, why? Nah, itu kalimat yang pertama sesungguhnya yang saya bawa ini. Why? Mengapa itu? Mengapa ini berarti bagi saya itu adalah sesuatu yang bisa jadi seperti yang ada di gambar ini, di foto ini, itu bisa memusingkan. Walaupun juga bisa mendapatkan keberkahan sesungguhnya itu. Wah itu. Kenapa saya senang? Kenapa saya bahagia? Kenapa saya dapat rezeki banyak? Kenapa saya ini? Tapi kalau yang begitu-begitu itu nggak pusing. Yang pusing itu kalau harus berjibaku eh, terjun ke masyarakat, membuat ini, melakukan itu, belum lagi nanti laporan dan lain sebagainya seperti ini Pak Dr. Misno sampaikan. Nah, why? Kenapa dosen itu mesti mengabdikan dirinya kepada masyarakat? Nah, itu kan pertanyaan sesungguhnya yang sangat menggelikan itu. Kalau ada dosen yang masih bertanya begitu, berarti dosennya dipertanyakan. Bukan pertanyaan Oh, yang salah. iya, 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 Pertanyaan iya. yang salah, tapi dosennya dipertanyakan. Maka saya akan mengawalinya ketika why ini saya berpangku kepada mengingatkan kepada kita bersama.
kita melihat ke Boleh di landasan. full screen kan tidak? Boleh di full screen kan supaya lebih bagus. Oke, oke. Baik, Oke, baik. sip. Makasih, Punten. Silakan. Oke. Nah, mengapa sebagai dosen harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat? Maka kita kembali kepada landasan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Paling tidak, pengabdian kepada masyarakat itu landasannya kepada tiga hal. Ada landasan normatif, ada landasan filosofisnya, dan kemudian landasan teoritisnya. Apa yang tiga itu? Landasan normatifnya yang pasti adalah tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Yang mengkhususkan tentang itu adalah bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 11, yaitu tentang pengabdian kepada masyarakat. Apa itu pengabdian masyarakat kepada masyarakat? Yaitu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sederhana sesungguhnya. Konsep ini sangat sederhana sesungguhnya. Jadi asal dia sivitas akademika, baik dosen berarti dan juga mahasiswa. Karena dia sivitas akademika. Di situ tidak disebutkan rektornya, wakil rektornya, ketua prodi, dekan, enggak. Tetapi sivitas akademika. Asal dia dosen, maka harus melakukan hal itu. Yaitu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini sederhana dan kalau ini saya nggak terlalu banyak ke sini, Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini hanya untuk mengingatkan saja ya landasan normatifnya itu. Ini masih landasan normatif, tetapi lebih kepada apa sih tugasnya sebagai seorang dosen? Tugas utama dosen dalam PKM undang-undang itu ini. Ini pasal atau ayat 14-nya. Pasalnya masih sama, bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Jadi pendidik profesional dan ilmuwan. Yang tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 1 pendidikan, 2 penelitian, dan 3 pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat kepada masyarakat itu adalah tugas utama bagi seorang dosen. Nah, itu yang harus diingat, Pak. Jadi kalau masih ada yang bertanya atau hanya sekedar untuk supaya bisa naik jabatan fungsional gitu. Nah, itu sesungguhnya dipertanyakan kedosenannya. Baik, yang kedua, kalau itu landasan normatif dari undang-undang, maka yang kedua, landasan normatifnya adalah kita ambil dari Al-Quran, karena kita PTKIS, Pak. Atau Setuju, perguruan tinggi betul. Islam. Luar biasa. Harus ini. Supaya tidak lupa nanti dia sebagai apa kan. Maka kalau di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat pengabdian itu asal katanya ini dari Al-Quran, Pak. Kata Al-Quran ini. Liya'budun, itulah tujuan diciptakan manusia itu. Yang namanya manusia, salah satunya bagian itu adalah profesi sebagai seorang dosen. Maka dosen itu juga harus
mengabdi kepada Allah dengan melalui pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya kira begitu tuh, sederhananya gitu. Yang kedua, ini yang justru lebih menukik lagi. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang paling terbaik, yaitu kalau kamu ukhrijat linas, melakukan pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Dengan caranya bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan pasti kita sebagai orang Islam wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, itu. Jadi kita bisa dikatakan umat yang paling terbaik, kelompok Islam, banyak umat selain Islam, umat Islam banyak, dan kita adalah umat Islam salah satu daripada umat yang banyak itu. Dan dikatakan oleh Allah, umat Islam adalah umat yang paling terbaik. Maka kewajiban dan tugasnya adalah mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Itu jelas. Lalu di dalam ayat lain dikhususkan lagi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika Allah berkomunikasi dengan para malaikat, ini sesungguhnya aku hendak menjadikan fil ardi, di muka bumi ini, khalifah. Manusia dijadikan khalifah oleh Allah. Kalaupun ada keraguan oleh malaikat yang mempertanyakan kehebatan manusia, tapi Allah sendiri mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian, para malaikat. Jadi manusia ini ternyata makhluk yang paling hebat. Oleh karena itu wajar kalau dijadikan khalifah. Khalifah itu adalah wakilnya Allah. Maka dosen itu adalah khalifah atau wakilnya Allah. Jadi kalau dosen yang tak tahu dirinya siapa, ini juga dosennya dipertanyakan. Jadi dosen itu khalifah atau wakilnya Allah, yang memang diperintahkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah untuk memelihara dan membangun bumi. Nah, selain dari undang-undang, lalu kemudian normatifnya lagi dari Al-Quran, maka dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Jadi kalau orang yang baik itu, maka hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau dia tidak baik, dia tidak beruntung, maka hari ini sama dengan hari yang kemarin. Itu namanya rugi. Kalau sama itu namanya merugi. Kalau dia lebih buruk daripada yang kemarin, itu celaka. Jadi kalau orang yang celaka, kalau dosennya tak ada kemajuan dalam pengabdian kepada masyarakat, itu saja. Atau mengolah-ngolah itu datanya, itu saja. Tak ada perbaikan diri, tak ada perbaikan metode mengajar, tak ada perbaikan metode pengabdian, tak ada perbaikan metode penelitian. Nah, ini sebenarnya termasuk diri saya ini sesungguhnya, Pak Dr. Misno. Ya.
bagian Masya daripada Allah. oh, orang-orang yang merugi sesungguhnya. Bahkan jangan-jangan celaka juga kita ini. Nah, maka kita ditinggal oleh waktu sesungguhnya. Jadi waktu semakin hari, akhirnya sampai pensiun nggak ada kemajuan. Yang kedua adalah landasan filosofisnya. Jadi landasan filosofis bahwa fokus utama daripada PKM itu adalah sumber daya manusianya. Apa maksudnya? Manusia itu sebagai subjek pembangunan. Jadi ketika dosen atau mahasiswa, dosen mengabdi kepada masyarakat, sesungguhnya yang fokusnya adalah sumber daya manusianya, itu masyarakat. Sebab apa? Karena masyarakat itu adalah subjek pembangunan. Mengapa di perguruan tinggi di Indonesia khususnya itu mengemban yang namanya Tridharma perguruan tinggi, dan salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Karena Indonesia membangun manusianya itu salah satunya adalah melalui perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi itu bukan hanya mencetak sarjana sesungguhnya, tapi harus kemudian membangun masyarakat secara umum. Salah satunya adalah melalui PKM, pengabdian kepada masyarakat. Maka menjadi wajib bagi seorang dosen, seorang akademisi untuk kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, ada konsensus atau bersama. Dan ini menjadi kunci keberhasilan. Pengabdian itu bukanlah hanya sebatas soal memberikan, tetapi lebih kepada tunduk dan patuh kepada masyarakat. Saya contohkan begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hanya memberikan, maka kita ingin kembali yang kita berikan. Ini sederhana saja. Kalau kita berfokus hanya memberikan, maka kita hanya ingin mendapatkan apa yang sudah kita berikan kepada siapa. Nah, kalau ini yang ada dalam pikiran kita, maka selesailah. Saya mengenang almarhum Buya Hamka. Jadi kalau mudah mati jiwa kita untuk kemudian berjuang, membela rakyat, membela masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, maka pakailah kain kafan saja. Karena sesungguhnya sudah mati. Hanya saja badannya belum mati, masih hidup, jiwanya yang sudah mati. Tidak ada lagi rasa perjuangan, tidak ada lagi rasa pengabdian. Maka konsensus atau bersama adalah kunci keberhasilan. Artinya bersama apa? Ke kampus, lembaga pendidikan, lembaga perguruan tinggi bersama-sama dengan masyarakat membangun diri sendiri. Itu baru namanya pengabdian kepada masyarakat. Maka nggak ada yang namanya pengabdian itu sesungguhnya, misalnya KKN ya, anak-anak KKN. Saya selalu membimbing anak KKN itu, saya bingung sendiri. Dan ketika saya sodorkan misalnya jalan ya, atau bagaimana cara pengabdian yang terbaik, itu ternyata memang tidak mampu untuk kemudian kita atau sulit melaksanakannya. Sebab apa? Sesungguhnya kalau mahasiswa atau kita lah dosen, seharusnya nih dosen dan mahasiswa ketika akan melakukan pengabdian kepada masyarakat, mestinya dia tidak membawa proposal. Mestinya tidak membawa proposal. Proposal itu hanya sekedar ini saja, akademik saja. Tetapi kepada masyarakat tidak membawa proposal. Maka yang terbaik pengabdian masyarakat itu adalah datang kepada, nanti ada saya ini kan teknisnya, kepada masyarakat bahwa dia melakukan orientasi lapangan, observasi, termasuk adalah pengenalan apa tujuannya, mau ngadakan apa kegiatan semuanya. Setelah itu barulah kemudian mau ngapain itu pengabdian masyarakat di masyarakat itu. Jadi mau ngapainnya itu
itu bukan ditentukan oleh dosen pribadi atau mahasiswa, tetapi bersama dengan masyarakat. Itu yang sesungguhnya. Nah, ini kan out of the box nih. Nah, jarang-jarang begini nih, Pak Dokter. Ya kalau keliru nanti minta diluruskan. Siap, lanjut, Pak Dokter. Baik. Yang ketiga, yang terpenting dari PKM itu adalah tentang penyadaran. Karena prosesnya yang sesungguhnya itulah PKM. Jadi proses penyadaran terhadap masyarakat ini kadang-kadang nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Dia miskin, tapi tak tahu dia miskin. Dia kaya pun tak tahu kalau dia kaya. Nah, oleh karena itu, proses penyadaran melalui kegiatan yang disebut dengan pengabdian kepada masyarakat ini sangat penting. Dan sesungguhnya proses itulah yang bisa membangun masyarakat sesungguhnya. Nah, itu. Oke, baik. Saya akan agak cepat sedikit. Banyak nih. Yang ketiga, landasan teoritis. Nah, ini baru kita masuk kepada. Jadi pengabdian itu artinya adalah proses mengabdi. Ini dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jelas. Liya'budun. Nah, itu jelas tuh. Mengabdi, beribadah kepada Allah. Jadi pengabdian itu beribadah kepada Allah. Sesungguhnya ya. Lalu kalau kita perhatikan bahasa global, pengabdian itu artinya kemanusiaan. Ini di dunia barat itu nggak kenal itu sesungguhnya pengabdian itu. Yang ada servis, makanya servant itu. Jadi yang jadi pengabdi, abdinya itu servant disebut. Nah, jadi servis humanity, apa namanya, hanya membawa nilai-nilai kemanusiaan saja. Tapi yang abdi sesungguhnya, apalagi bahasa ini diambil dari bahasa juga bahasa Arab misalnya, atau bahasa Al-Quran itu sungguh luar biasa mengabdi. Nah, contoh misalnya ini kalau bahasa global pengabdian yang saya maksudkan artinya kemanusiaan adalah contohnya bantuan kemanusiaan. Misalnya pada kejadian setelah perang, terjadinya gempa bumi, tsunami, wabah penyakit atau pandemi, banjir, bandang, kebakaran, dan lain sebagainya. Itu mereka sebut dengan kemanusiaan. Programnya adalah program kemanusiaan. Nah, kalau program kemanusiaan ya sudah, kalau sudah beri bantuan selesai. Tapi kalau pengabdian berbeda. Tidak sama pengabdian dengan kemanusiaan. Pengabdian itu jelas ke manusia juga iya, tapi nilai pengabdi kepada Allah sesungguhnya lebih tajam, lebih tinggi lagi daripada kepada manusia saja. Manusia mengabdikan dirinya, memberi bantuan ke segala macamnya, itu adalah bagian daripada mengabdi kepada Allah. Nah, tergantung sekarang kita mau tinggal apa nih? Kemana nih yang kita mau pakai? Nah, pengabdian diartikan sebagai pelaksanaan tugas dengan kesungguhan hati atau dengan secara ikhlas atas dasar keyakinan atau perwujudan kasih sayang, cinta, tanggung jawab, dan lain sebagainya kepada sesuatu. Itu normatif. Lalu kata tersebut berakar di kata Arab, bahasa Arab, yakni abada ya'budu abdan. Dari arti kata tersebut bermakna mengabdikan atau mendedikasikan diri sebagai abdi, yaitu hamba Allah kepada Allah. Orang yang melaksanakan kemudian disebut abid, perbuatannya disebut pengabdian, maka setiap pengabdian itu dinilai sebagai ibadah. Jadi kalau selama ini kita hanya berharap pengabdian kepada masyarakat itu nilainya adalah laporan, lalu kemudian outputnya laporan, outcome-nya itu nanti publikasi dan lain sebagainya, sesungguhnya hanya mengejar dunia saja. Itu. Kita lupa kepada siapa diri kita sesungguhnya. Ini saya ambil dari jurnal juga nih. Fajar Alimin, Taufik dan Murdiningsih. Dinamika psikologis pengabdian abdi dalam Keraton Surakarta pasca suksesi Indigius Jurnal Ilmiah Psikologi. Ini menurut mereka. Nah, saya sepakat dengan ini karena memang
bahwa pengabdian itu bukan hanya urusan kita dengan manusia, tapi lebih dari itu adalah urusan kita dengan Allah. Lalu pengabdian kepada masyarakat itu apa? Nah, ini dia. Apa sesungguhnya pengabdian kepada masyarakat? Maka saya menemukan kalimat ini. Pengabdian kepada masyarakat itu sesungguhnya adalah help people to do help himself. Yaitu membantu seseorang, membantu masyarakat untuk membantu dirinya. Maknanya apa? Kita datang kepada masyarakat dalam rangka mengabdikan diri kepada masyarakat, bukan kita yang menuntun, ini Pak, ini Bu, ini Bang, ini Dek, ini Mas, ini bla 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 bla, buatlah ini segala macamnya, tidak. Kalau itu yang kita lakukan, maka sama dengan memberi makanan. Ini makan, bla bla bla, ini sekian, bantuan ini. Sudah selesai. Sudah jadi pulang kita. Kita catat bla 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 sampai itu buat laporan. Dah selesai. Kalau itu yang terjadi. Nah, tetapi sesungguhnya help people to help himself itu adalah bagaimana kita bersama dengan masyarakat, tadi membuat konsensus pada masyarakat, masyarakat kita buat sadar bahwa dirinya memang ingin bisa kurang atau lemah atau ingin sesuatu, dia tahu dirinya siapa. Lalu dia bisa membuat sesuatu dirinya berubah. Dengan dirinya itu dia bisa berbuat. Dengan dirinya itu dia bisa melakukan sesuatu. Dengan dirinya itu dia bisa memenuhi segala macam kebutuhan dirinya. Harusnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kita datang, buat program, kita kasih makan ya, kita suapi bla. Selesai sudah kita tinggalkan. Bisa berkembang dan berubah. Apalagi cuma setahun 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun juga seperti itu. Maka oleh seperti itu sama dengan kita memelihara kemiskinan dan kelemahan. Nah, itulah yang disebut dengan kemiskinan absolut. Nah, maka sesungguhnya harusnya adalah pengabdian masyarakat itu kita nggak bawa proposal ke masyarakat itu. Kita buat proposal bukan untuk masyarakat. Kita bawa proposal itu adalah untuk lembaga, untuk perguruan kampus kita, untuk laporan ke atas, untuk pemerintah, untuk sebagai laporan nanti kenaikan jabatan. Oke, nggak ada masalah itu. Itu urusan kita. Tetapi kepada masyarakat, kepada Allah, mestilah kemudian pengabdian kepada masyarakat itu adalah kita betul-betul mengabdikan diri bahwa kita tunduk dan patuh kepada masyarakat. Misalnya, contoh nih. Ketika kita datang kepada masyarakat, kita lihat, kita observasi, kita orientasi ke lapangan, maka kemudian kita lihat apakah di situ ada yang namanya modal sosial. Salah satu modal sosial yang kita bisa lihat misalnya adat istiadat lah. Misalnya ada adat istiadat berkenaan dengan kawinan atau apalah begitu ya. Itu modal sosial. Bagaimana dengan modal sosial itu masyarakat bisa berkembang atau bisa maju. Dia sadar bahwa bukan hanya sekedar itu nilai adat, nilai budaya, tetapi adalah dia yang bisa maju dari itu. Misalnya adat perkawinan itu bisa menjadi pariwisata atau wisata. Orang banyak melihat, tapi harus dipublis, kemudian diberikan kesadaran dan lain sebagainya. Tentu banyak bimbingan itu oleh orang-orang yang ahli lah ya, di dalam itu. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang misalnya di Jawa itu hampir BUMDes di Jawa itu bisa berkembang dan itu membangun masyarakatnya. Bahkan sampai miliaran dia punya hartanya, punya modalnya itu, BUMDes itu. Karena apa? Dia mengembangkan modal sosialnya. Ada potensi alam di sana, ada potensi budaya, ada potensi agama, ada potensi politik, ada potensi sosial. Dia kembangkan, dia cari itu potensi-potensi itu, dia kembangkan potensi-potensi itu jadi nilai ekonomi. Nah, kalau kita lihat paradigma PKM atau paradigma PKM itu sesungguhnya ini ada bahwa
pola pikir kita sudah mengarah bukan hanya sekedar ya, jangan hanya sekedar akademik saja begitu. Tapi ketika kita PKM itu ya kita lihat nilai agamanya, kemanusiaan, adil berada, persatuan, musyawarah, kesejahteraan. Itulah yang ada pada falsafah bangsa kita yaitu Pancasila. Jadi ini penting sekali paradigma berpikir kita ketika kita melakukan PKM. Lalu salah satu contohnya kalau tadi kan kesejahteraan, kita lah ambil satu contohnya PKM untuk kesejahteraan misalnya. Maka yang namanya masyarakat sejahtera itu satu fisik. Fisiknya bagaimana? Nih, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehat jasmani dan rohani, kondisi rumah layak huni, pendidikan anak-anak terjamin, kemandirian, masyarakat sadar akan partisipasinya dalam setiap kegiatan bersama, dan masyarakat sadar tentang tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Itu yang dicapai kesejahteraan. Lalu bukan hanya fisik saja, batinnya juga perlu. Bagaimana? Masyarakat harus merasa aman, nyaman, terutama dalam menjalankan agamanya misalnya. Karena kita orang yang beragama. Apalagi PTKIS ya, guru agama ini, dosen-dosen beragama Islam. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah praktis PKM. Ini yang saya tadi sudah sampaikan di atas. Ya, saya singgung juga. Lalu kemudian saya lebih khusus lagi. Langkah praktisnya bagaimana PKM itu? Yang pertama orientasi lapangan. Di situ kita observasi lapangan, lalu kemudian juga pengenalan atau pengenalan kegiatan dan lain sebagainya, pengenalan diri kita kepada masyarakat. Apa yang kita ingin lakukan, kita sampaikan, kita lihat di situ. Lalu kemudian setelah kita selesai orientasi lapangan berhasil, lalu ada hasilnya di situ. Apa hasilnya? Sesuatu yang kita bisa akan jadikan sebagai sebuah nilai, yaitu potensi yang kita temukan di masyarakat itu. Lalu selanjutnya apa? Pembentukan komunitas. Ketika kita ingin bersama dalam PKM itu dengan masyarakat, maka yang perlu kita lakukan adalah membentukkan komunitas. Kalau kita pernah membentuk komunitas, maka yang terjadi selesai sudah. Kenapa sekarang ada misalnya desa binaan atau kampung binaan misalnya? Ada komunitas binaan begitu. Ini sesungguhnya harus dipahami juga oleh para pengabdi-pengabdi pada masyarakat nih. Jadi pengabdi masyarakat itu harus membentuk komunitas-komunitas di mana komunitas itu sudah dihasilkan dari orientasi lapangan dulu. Nggak bisa langsung bentuk saja komunitas, nggak tahu potensinya apa, apakah potensinya ini pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan, atau budaya, atau politik, atau agama. Nggak tahu. Harus orientasi lapangan dulu, baru kemudian membentuk komunitas. Pembentukan komunitas itu didahului oleh orientasi lapangan. Barulah setelah pembentukan komunitas tahu sudah ada dengan apa yang ingin dilakukan ada, maka penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini bersama-sama dengan masyarakat tempatan. Bukan misalnya dosen dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, tidak, tapi harus bersama-sama. Kalau yang ini bukan berarti kemudian akan meninggalkan yang selama ini kita buat, bukan. Dan menyalahkan, bukan. Tetapi adalah sesungguhnya memang seharusnya begitu. Gitu. Nah, ini yang kalau kita ingin menemukan sesuatu ya. Tapi kalau hanya biasa-biasa ya sudah kita lakukan yang biasa-biasa. Nah, penyusunan rencana sudah, maka jadilah sebuah proposal. Proposal yang kita akan jadikan pegangan bersama-sama dengan masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang kita adakan pengabdian tadi itu, kita buat proposal berbeda dengan proposal mungkin dengan apa yang kita punya, atau sama persis seperti itu. Bisa jadi langkah-langkahnya, walaupun nanti berbeda pada poin-poinnya tertentu, nilai-nilainya, potensinya. Itu proposal itu yang akan kita bawa kerjasama dengan misalnya pihak ketiga. Bisa dinas, bisa perusahaan, bisa konsorsium apapun itu, atau LSM dan lain sebagainya, atau bahkan negara lain. Nah, gitu.
penyusunan rencana tadi, sebuah proposal tadi, wah ini bagus ini. Misalnya dalam catatan misalnya kita ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengolahan limbah keluarga misalnya atau limbah rumah tangga misalnya. Nah, itu kan bisa kita bawa proposal itu kepada lembaga-lembaga yang punya konsen ke sana gitu. Dan ini bisa mendatangkan kekuatan ekonomi untuk baik untuk masyarakat, untuk juga para dosen yang sedang melakukan pengabdian. Jadi tidak bergantung sesungguhnya hanya kepada pemerintah, uang ini dinas Kemenak atau lain-lain ya itu. Nah, walaupun itu iya ya kita lakukan ya, tapi yang seperti ini juga kita bisa lakukan. Lalu kemudian pengorganisasian itu berarti pelaksanaan ya. Lalu kemudian ada evaluasi, ada pembuatan laporan, publikasi dan lain sebagainya. Itu saya kira. Nah, ini ada beberapa teknik tapi kayaknya udah terlalu malam nih Pak Dr. Misno. 10 menit lagi, Pak Dokter, 10 menit lagi. 10 menit lagi, baik. 10 Mhm. menit lagi. Tapi saya tidak akan inilah. Ini teknik PKM ya, ada animasi, semangat sosial. Salah satunya inilah saya ini, yaitu kemampuan menginspirasi, mengantusiasi, mengaktifasi, menstimulasi, menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan. Jadi ini sebuah untuk pertindakan dan itu yang disebut dengan fasilitator. Jadi dosen ketika pengabdian kepada masyarakat sesungguhnya dia sedang memfasilitasi masyarakat. Untuk apa? Untuk bisa masyarakat itu mau bergerak, mau bertindak, mau berpartisipasi dalam apapun itu kegiatan sosial. Jadi tugasnya sebagai fasilitator memfasilitasi dengan teknik ini. Yang pertama adalah animasi atau semangat sosial. Karakternya siapa? Jadi kalau dosen tuh nggak boleh lemes, kayak orang belum sarapan, kalau pergi pagi-pagi, kalau siang belum makan siang, nggak boleh. Jadi harus antusias, semangat, komitmennya tinggi, integritasnya tinggi, komunikatifnya harus bagus, lancar gitu kan. Bisa memahamkan orang, pemahamannya dan analisisnya tajam, dan kepribadiannya tentu saja sesuai dengan yang ada, modal sosial yang ada di masyarakat tempatan. Nggak boleh angku, tak boleh sok tahu, menggurui dan lain sebagainya. Ini penting sesungguhnya sebagai orang yang punya nilai tinggi dalam akademik. Dan selanjutnya ini banyak ini, saya lewatkan sajalah yang ini, Pak. Oke. Mhm. Banyak ini sampai ada 8 ya. Boleh nanti saya share sajalah. Nah, ini yang mungkin tadi ada juga yang nanya bagaimana sistematika proposal pengabdian. Ya, sederhana saja, yang normal-normal saja dalam perguruan tinggi ya seperti ini. Pada pendahuluan, perumusan masalah, metode pengabdiannya ada, jadwal pelaksanaannya kapan ada, begitu ya. Daftar pustaka, gambaran ipteksnya, peta lokasi mitra sasaran, luaran dan target capaian, perkiraan biaya pengabdian, persetujuan atau pernyataan dari mitra. Nah, itu untuk sistematika proposal pengabdian. Nanti contohnya di Pak Dr. Misno itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, nanti beliau biar mengirimkannya itu ya untuk kita Ya, nanti semua lah ya. boleh. Mhm. Oke. Nah, ini dia. Saya ingin menyarankan ini. Saya sudah menonton ini. Ini bukan film Indonesia ini. Ini film Mandarin ini. Nah, ini judulnya Lumi Sang Tabib Wanita Pertama. Ini sangat inspiratif sekali, Pak Dr. Misno. Jadi, kalau kita ingat ungkapan Ibnu Khaldun, manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya, kata Ibnu Khaldun, manusia itu tidak bisa hidup sendirian dan eksistensinya tidaklah terlaksana kecuali dengan kehidupan bersama. Ini persis dengan visi dan misinya pengabdian kepada masyarakat. Saya ingin cerita sedikit tentang film ini. Film ini itu adalah seorang wanita, masih gadis, dia punya keluarga, bapaknya tabib, anak laki-lakinya jadikan tabib, dan itu dipaksakan untuk itu. Untuk anak laki perempuan tidak boleh menjadi tabib. Tapi ibunya itu dia tahu tentang ketabiban.
Sehingga anaknya ini, si Lumi ini belajar dengan ibunya. Nah, dengan tersembunyi si Lumi ini, dia juga mengisi ketika abangnya atau saudaranya itu menjadi tabib di tempat tabibnya, tapi si saudara laki-lakinya yang tabib ini suka meninggalkan tempat pengobatannya atau kliniknya lah begitu, untuk misalnya dugem, minum-minum, atau enggak bener lah pekerjaannya itu. Jarang sekali dia ada di situ. Yang ada kemudian si Lumi inilah yang membantu masyarakat yang datang, dia ngobati segala macamnya jadi tabib. Suatu ketika uh, uh, pihak kerajaan datang lalu kemudian menemuinya, tahu bahwa dia adalah seorang perempuan, maka marah besar kerajaan. Nggak boleh seorang perempuan itu menjadi tabib. Yang boleh menjadi tabib adalah seorang laki-laki. Wah, itu memang sudah menjadi kesepakatan dan kerajaan itu mengatur seperti itu kepada masyarakatnya. Apa yang terjadi? Suatu ketika orang-orang yang ada di kerajaan, terutama kaisar, sakit. Nah, di tempat pengobatan tabib yang saudaranya Lumi ini, banyak masyarakat dan pengobatannya terkenal bahwa mudah sembuh, cepat sembuh, dan hebat tabibnya. Nah, maka dipanggillah si tabib ini ke kerajaan. Maka datanglah ayahnya, anaknya, saudara laki-laki tadi dipanggil ke kerajaan. Kalau bisa menyembuhkan si kaisar ini, maka dia akan mendapatkan apapun yang dia minta. Ketika diberikan surat itu, gemetar mereka bingung, dia nggak tahu. Tapi dia coba datang ke kerajaan. Sampai di kerajaan, dihadapkan dengan kaisar kemudian sakitnya parah, si ayah dan anak laki-laki yang jadi tabib tadi, yang palsu kira-kira begitulah itu, dia tidak bisa mengobati kaisar, bingung dia. Padahal kalau tidak, dia akan dipenjarakan itu, kalau tidak bisa menyembuhkan. Maka terpaksalah dia manggil Lumi, karena dia tahu saudara ini bahwa Lumi lah yang sesungguhnya mengobati di tempat kliniknya tadi. Nah, akhirnya apa? Lumi ini bisa menyembuhkan sakitnya kaisar, lalu permintaan apa akan dipenuhi. Ternyata sederhana bagi si Lumi, saya tidak minta apa-apa kecuali berikan kesempatan bagi wanita-wanita yang ada di negeri ini untuk bisa menjadi tabib. Nah, itu permintaannya. Kan luar biasa nih. Penyadaran bahwa laki-laki tidak selama-lamanya dia bisa di atas perempuan. Apa yang bisa dilakukan laki-laki tidak mungkin tidak bisa dilakukan perempuan. Dan kemudian ternyata ada wanita yang bahkan lebih hebat daripada perempuan laki-laki dalam keahlian tertentu. Maka hal inilah kemudian akhirnya kerajaan membolehkan perempuan di daerah itu, di negeri itu boleh. Kalau kita lihat kisah itu ada pada satu di Indonesia. Nah, ini bulan April, maka temanya perempuan nih Pak Dr. Misno. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkan adalah sikapmu sendiri. Kita ingin jadi sikap apa ini? Sebagai dosen, ketika kita bersikap terhadap pengabdian diri, bagaimana dan lain sebagainya, maka hebatnya seorang R.A. Kartini menulislah sebuah tulisan buku, menulis buku. Nah, ini kan hebatnya, dulu aja sudah seperti ini, apalagi sekarang fasilitas sudah banyak, dosen tak bisa menemukan atau menggali dirinya untuk kemudian mencatatkan dalam sebuah tulisan. Habis gelap terbilah terang, itu adalah gambaran utama tentang munculnya cerca harapan setelah perjuangan seorang wanita dalam kungkungan adat dan tradisi budaya Jawa pada saatnya itu. Nah, walaupun banyak ya tulisan-tulisannya, bukan hanya itu saja ya, tetapi ada yang lainnya. Oke, sekian, terima kasih dari saya pada malam hari ini, Pak Dr. Misno dan Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Misno,
kita diskusi, kita bincang-bincang, kita bercengkrama pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang berkah lah begitu kira-kira. Demikian. Monggo Oke, Pak. baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Oge ya, luar biasa sekali Sama-sama ini ya. Pak Dr. Artinya Misto. tadi betul ya, tadi perkataan yang awal itu bahwa ya mungkin karena kita belum pernah bertemu, kemudian juga istilahnya itu apa komunikasi, kemudian juga ada sesuatu yang baru gitu ya. Dan menurut saya ini banyak sekali gitu ya, karena memang kami dari Stay Sadul Falah ini sebenarnya memang ingin menyampaikan itu dan tadi alhamdulillah sudah tersampaikan bagaimana landasan-landasan normatif, kemudian juga PKM itu seperti apa gitu ya, menyadarkan bagi istilahnya itu siapa dosen dan juga sivitas akademika ya, bukan hanya dosen saja ya, sivitas akademika untuk memang melaksanakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah ini menurut saya menarik sekali nih. Oke baik. Nah, sebelum teman-teman semua nanti kita akan diskusi, nanti ada satu pertanyaan juga. Mungkin saya mau bertanya dulu nih Pak Dokter nih, terkait dengan Hmm. PKM gitu ya. Mungkin pertama ini adalah pertanyaan sebenarnya mungkin bukan dijawab ya oleh Pak Dokter ya, tapi mungkin dari analisisnya gitu ya. Jadi kenapa sih dosen-dosen di Indonesia, PTKIS dan juga beberapa lembaga pendidikan tinggi lainnya kok seolah-olah itu PKM itu dianggap sesuatu yang baru ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dianggap sesuatu yang baru dalam arti, dulu nggak ada tuh, dulu yang ngajar ngajar aja gitu. Nah pertanyaannya kenapa sih muncul stigma seperti itu, karena beliau ini pembicara kita hari ini adalah memang doktornya juga di bidang pengembangan masyarakat gitu ya, jadi sangat sesuai sekali nih. Jadi mungkin kita melihat secara apa ya, psikologi mungkin ya, atau secara histori ya. Jadi kenapa sih dosen-dosen di Indonesia ini seolah-olah tuh menganggap bahwasanya ya udah saya dosen ya saya cukup mengajar saja, mengajar pun kadang masih tadi model-model dia diajar oleh dosen sebelumnya, dosen dia ketika dia menjadi apa mahasiswa gitu ya, kemudian juga ya udah ngajar saja gitu. Kalau penelitian pengabdian itu mah istilahnya itu apa namanya tugas lain lagi gitu. Sekarang kayaknya baru tuh aturannya gitu menurut mereka itu. Dan juga ada satu lagi juga, kadang ada juga yang bersembunyi ya, bersembunyi dalam artian itu mereka itu menggunakan dalih jadi ketua, jadi wakil ketua, Hmm. jadi kaprodit juga, enak nih nggak perlu pengabdian, nggak perlu penelitian gitu. Padahal mestinya ya oke itu mungkin rukhsah lah ya, keringanan. Seperti apa nih? Mungkin boleh jawab dalam 2-3 menit Pak Dokter nih. Silahkan nih. Kenapa ya why-nya tadi, walaupun memang nggak boleh pakai why sebenarnya, tapi perlu dijawab lagi. Gimana Pak Dokter nih? Iya, baik, 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 baik. Ini sungguh luar biasa nih, Bang. Ya, sesungguhnya eh, ini realitas gitu aja, Pak Dr. Misto. Ini realitasnya begitu. Jadi, apakah ini budaya atau ini sesungguhnya sementara atau memang kita maunya seperti itu? Hmm. Ibaratnya seperti tadi saya sampaikan bahwa bukan masyarakat saja yang harus diberikan kailnya untuk kemudian bisa hidup, mempertahankan dirinya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi dosen juga tidak boleh diberikan makanan langsung, nasi, lauk pauk, nggak boleh. Maka kemudian PKM itu bagian daripada kailnya sesungguhnya. Hanya saja menggunakan kailnya ini yang tidak bisa, atau kemudian tidak mampu untuk menggunakan kail. Maka saya katakan begini. Nah, peluang itu sebuah tantangan atau justru keberkahan. Maka sesungguhnya peluang itu bagi sebagian orang itu dia menjadi tantangan buat dia, bukan keberkahan. Sebagian daripada orang bahwa peluang itu menjadi keberkahan karena dia bisa berbuat sesuatu. Nah, kalau ada orang yang menghindari sesuatu peluang itu ya justru itu dipertanyakan. Makanya kenapa why gitu kan? Karena memang itulah yang terjadi dan kalau itu yang terjadi maka sulit saya bisa menjawab itu Pak Dokter. Yang sebetulnya itu ya. Jawaban itu tidak mungkin saya bisa memberikan itu karena itu harus dijawab oleh kita masing-masing sendiri pribadi. Apakah kemudian kita maunya seperti itu?
atau itu kita jadikan budaya. Gitu. Saya ingat kemarin ada teman kampus lain ya, itu dia tidak punya jabatan. Dia diterima atau dia sertifikasinya muncul gitu, namanya muncul. Kemudian ketika mau sertifikasi dengan banyaknya syarat ini syarat itu yang harus dipenuhi, maka agak ada idealisme juga. Kalau diada-adakan dia tidak mau. Sementara sudah pasti realitasnya dia tidak bisa untuk memenuhi syarat-syarat itu. Tapi kalau itu tidak dipenuhi, maka kampusnya rugi, kampusnya jelek. Iya, Gitu kan? betul. Ini persoalan ini. Oleh karena itu mau tidak mau, ya sudah. Yang penting ketika uang saya kemarin yang sudah keluar saya gunakan untuk ikut kegiatan-kegiatan biaya-biaya itu keluar balik dulu. Setelah itu kalau memang saya tidak bisa memenuhi syarat-syarat itu sudahlah nggak apa-apa, saya nggak dapat sertifikasi nggak apa-apa. Sampai dia seperti itu karena dia idealis, Pak, idealis. Nah, kalau mau maka berikanlah saya jabatan agar supaya walaupun jabatan itu hanya sekedar jabatan saja, gitu. Ya. Saya nggak bisa menjalankannya. Formalitas Yang penting, ya formalitas saja. Yang penting saya bisa memenuhi untuk syarat sertifikasi itu. Ini adalah jawaban yang konkret dari pertanyaan itu sesungguhnya. Tapi tidak dari saya gitu. Itu dari kenyataan yang ada sesuai dengan juga Pak Dokter sampaikan tadi. Oleh karena itu menurut saya memang ini juga ada pertanyaan ya yang di chat ini dan ini seperti yang sudah saya gambarkan bagaimana bisa kita melakukan PKM itu gitu. Kita sadar dengan PKM itu, maka tidak mau tidak mau PKM itu harus dilaksanakan sebagai bentuk sebuah ibadah kita. Pengabdian kepada masyarakat itu jangan dijadikan sebagai dia beban untuk kita sebagai dosen. Jangan. Artinya begini, saya lebih senang begini. Lakukan saja semau kita, apapun yang bisa kita lakukan sebagai seorang akademisi. Tidak perlu harus menunggu nanti kita akan buat laporan, buat catatan, segala macam. Tapi lakukan saja. Saya itu melakukan di tempat saya, Pak Dokter. Ini mohon maaf kalau agak Pak Dokter. Jadi ada yang namanya Ikatan Pekerja Lokal. Di daerah saya itu ada namanya Ikatan Pekerja Lokal. Ikatan Pekerja Lokal ini bidang pekerjaannya adalah membongkar atau menurunkan kayu. Kayu itu dibuat apa namanya itu untuk landasan kalau di gudang-gudang, kalau di pabrik-pabrik itu yang didorong dengan di atasnya itu apa namanya ya? Palet. Palet. Jadi kayu ini perusahaan ini legal, resmi. Tapi di daerah yang punya ada usaha somel yang membuat palet ini tidak ada potensi hutannya. Kayunya tidak ada dari daerah ini. Dia harus diambil dari daerah lain. Artinya apa? Peluang di daerah lain bisa dibawa ke daerahnya, lalu dijadikan bentuk usaha. Hanya saja persoalannya kayu ini kan tidak lama, tidak selamanya akan ada tersedia bahannya. Ya cepat habis dan kemudian semakin jauh dia, maka semakin jauh semakin besar pula biayanya untuk mendatangkan itu. Maka semakin tinggi juga biayanya untuk produksi. Semakin tinggi produksi, maka semakin kecil keuntungannya untuk kemudian diberikan kepada pabrik besar. Di sini ada pabrik Indah Kiat, ada RPAPP di Pelalawan itu yang besar itu disuplai dari salah satunya dari sini untuk palet-paletnya itu. Nah, oleh karena itu ini pasti lama-kelamaan juga habis dan usaha ini juga lama-kelamaan bisa tidak ada lagi. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sementara pekerja lokal masyarakat lokal itu bergantung betul kepada perusahaan ini.
kepada usaha ini. Nah, kalau seandainya suatu nanti mungkin 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan, lalu kemudian nggak bisa operasi, lalu kemana usaha yang bisa dilakukan? Sementara potensi itu, keahlian itu ada di situ. Maka kemudian saya sebagai termasuk warga masyarakat juga akademisi, lalu kemudian saya pendekatan kepada mereka. Saya lakukan pendekatan, saya bergaul dengan mereka, saya kadang canda guru, bahkan main catur saya dengan mereka, Pak Dok. Sehingga saya tahu ternyata ingin sebenarnya mereka mau punya keahlian lain untuk antisipasi itu, atau dia itu kalau sudah usia sekian berat itu membongkar kayu itu kan banyak resikonya, cacat, bisa patah, bisa mati gitu kan. Dan itu sudah banyak terjadi patah itu kan, apalagi sinsaunya atau somelnya itu, dan juga memotong kaki, bisa memotong jari segala macamnya itu. Risikonya besar, semoga berat. Hasilnya sebenarnya juga tidak seberapa. Tapi mau tidak mau, ya, walaupun itu peluang, tapi adalah keterpaksaan, bukan suatu keberkahan sesungguhnya. Walaupun satu sisi ada keberkahan. Nah, saya kemudian karena saya termasuk bagian daripada mubalik atau dai dalam suatu lembaga di Riau ini, maka kemudian juga dari kampus, kemudian kita dosen juga beragama Islam, maka kemudian saya ambil satu bagian, yaitu apa? Membangun spiritualitas mereka. Tak aja sambil kemudian bekerja gitu, ya udah santai saja, nggak terlalu kan. Yang bisa kita lakukan, kita masih bisa bekerja, bersyukur saja, banyak bersyukur, ibadah jangan ditinggalkan. Mari kita jamaah juga, ada waktunya jamaah di musola yang dekat kita, masjid juga, kita bangun itu kedekatan itu. Nah, itulah sesungguhnya yang bisa kita lakukan dengan daya upaya dan potensi yang ada kita bisa lihat, lalu potensi kita ke masyarakat. Saya kira itu Pak Dokter Misna. Oke, terima kasih Pak Toto, luar biasa ya. Memang tadi out of Sama-sama. the box itu pengalaman gitu ya. Tadi memang karena mungkin ya karena orang sosial ya, orang sosial kemudian juga Ya, bisa betul. biasa bergaul, ngobrol sehingga kemudian tadi risetnya itu sudah pakai etnografi itu ya, sudah Ya, mendalam dan tahu persis gitu karena memang ketahuan sehari-hari gitu ya. Ya, betul sih kalau tadi pertanyaan why-nya itu memang dalam artian dalam tanda petik itu tidak usah ditanyakan, tapi ternyata memang fenomena di masyarakat itu ada. Saya tadi kan ada kasih contoh gitu ya, misalnya tuh ada yang kalau generasi tua gitu ya, cara mengajarnya juga sudah jadul, kemudian dia tahunya juga hanya mengajar saja, itu satu gitu ya. Itu berarti kan memang berarti, oh kenapa? Karena tadi mungkin salah satunya adalah tadi stigmanya bahwa ya udah dosen itu ya hanya mengajar saja gitu kan. Karena memang kalau kita lihat itu penelitian dengan pengabdian dalam dalam artian itu seolah-olah itu kan baru ya 10-20 tahun lah ke belakang ini. Publikasi jurnal kan juga sekitar itu juga gitu kan ya. Jadi dulu tuh kesannya itu tidak seperti itu. Nah, ketika masuk ke PT KIS juga sama. Kemudian yang kedua juga dari ada beberapa analisis saya ke beberapa dosen itu ya tadi tadi mulai dari cara ketika dia kuliah misalnya gitu ya, tempat dia kuliah itu biasa juga akan memengaruhi dari ketika misalnya dia kuliah sudah S1 sudah, oke, biasa nggak terlalu berpengaruh. Kemudian ketika dia sudah kuliah S2, kalau S2 kan rata jadi dosen. Nah, keseriusan, kemudian juga manajemen sistem yang ada di kampus ketika dia kuliah S2 biasa juga akan menentukan cara berpikir dia. Kalau dia sudah biasa bikin jurnal, sudah biasa buat misalnya tuh tulisan, buku, pelatihan dan sebagainya, dia akan terbentuk tuh. Sebenarnya S1 juga sama tadi sebenarnya sih, tapi gini kan kita menjadi dosen sehingga kemudian akhirnya ketika jadi dosen ya udah taunya itu mengajar seperti dia diajar oleh dosen dia sebelumnya. Kemudian juga yang ketiga juga kesibukan. Ya, kesibukan ini. Jadi seolah tuh dosen tuh hanya tadi profesi sampingan gitu. Karena kebetulan kami kan sama ya. Rata-rata kan di PT KIS itu ya dosennya itu ada kiai, ada ustadz, ada dai gitu ya. Nah, ini yang kadang tadi dari sisi penelitian juga susah, nulis artikel jurnal juga susah, pengabdian juga susah. Walaupun tadi kita sebut, oke mereka sebenarnya sudah mengabdi, tapi mungkin secara administratif itu kurang gitu ya. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak Dr. Loke betul sekali, itu memang kekhasan dari PT KIS ya, atau ya perguruan tinggi Islam, bahwa kita mengisi ruang dari nilai-nilai keagamaan. Dan itu juga masyarakat kita yang sangat agamis ini memang sangat penting sekali
gitu ya. Nah ini penting. Satu pertanyaan lagi dari saya ini sebelum nanti yang lain mau bertanya nih Pak Dokter nih. Jadi Ya, sebagai ketua dari STIAI Al-Mujtahada Pekanbaru, tadi dosen yang sudah melakukan PKM juga, kira-kira nih strategi apa sih yang harus dilakukan untuk menyadarkan gitu ya, untuk menyadarkan dosen, untuk mengingatkan kembali, untuk mengoptimalkan, untuk memberdayakan dan juga nanti untuk meningkatkan dari pengabdian kepada masyarakat. Seperti apa nih Pak Dokter nih? Silakan nih Pak Ketua sekaligus silakan. Apa nih strategi yang dilakukan? Saya selalu tanya ini karena kebetulan ini jadi istilahnya itu amanah tanggung jawab di P3M atau LPPM. Ya, ini teman-teman yang kita bikin di forum LPPM itu selalu kenapa nih dosen-dosen kita tuh susah banget penelitian, pengabdian. Nah, strateginya mungkin bisa di-sharing nih, Pak Dokter nih, silahkan. baik. Terima kasih Pak Dr. Misto. Saya kalau ada pertanyaan seperti ini sesungguhnya kalau menjawab sih sederhana dan simpel ya. Kalau Mhm, Rasulullah itu ada namanya contoh atau suri teladan ya. Eh, mhm, maka itulah hal yang paling terbaik strateginya itu. Jadi tidak menggurui dan tidak mengajari gitu kan. Tapi adalah mhm, contoh itu. Mungkin dalam hal ini misalnya Pak Dr. Misno itu contoh yang paling baik mungkin di antara mhm. kita ya, termasuk saya ya, karena bukunya udah ratusan gitu. Tulisannya juga sudah luar biasa ini. Nah, saya kira, nah kenapa saya semangat sekali ketika berkomunikasi dan berhubungan dengan Pak Dr. Misno? Karena memang saya ingin menjadikan diri saya itu seperti sebetulnya Dr. Misno itu. Gitu. Banyak tulisannya. Saya punya dosen ya, profesor di Arahab itu di Jogja itu yang UI itu. Ya, itu luar biasa beliau. Eh, waktu mau membimbing saya, disertasi saya S3 itu. Eh, saya sangat salut sekali. Saya bisa juga menulis ya, dan disertasi dengan mudah itu juga bimbingan tulisan-tulisan beliau yang luar biasa. Pertama adalah banyakin baca. Hmm. Banyakin baca. Kalau mau hebat menulis ya banyakin baca. Kalau mau banyak mengabdi ya banyakin mengabdi. Terjun ke Hmm. masyarakat. Jangan parlente terus gayanya gitu. Jangan bajunya aja dibaikin gitu kan. Atau sepatunya yang dibagusin gitu kan. Atau mobilnya atau kendaraannya yang dibagusi gitu kan. Tapi lihat itu ke masyarakat tuh gaul dengan mereka bersama-sama dengan mereka itu culun-culun nggak apa-apa lah dosen culun juga ada masalah kok ya kan? Mhm. Tidak akan mengurangi kewibawaan sebagai seorang dosen saya di kampung itu di rumah itu dipanggil ustadz jadi kalau saya sudah ini mau saya kan main catur ustadz juga gitu. Saya kadang-kadang nggak enak itu Pak Dokter Isam. Saya itu Ustadz, tapi ketika mencatur Ustadz juga dipanggilnya. Nggak hilang gitu. Nggak menurunkan wibawa. Bahkan di dalam pergaulan pertemanan itu ada datang pertanyaan-pertanyaan, apakah itu pertanyaan tentang keluarga, tentang anak, bagaimana sekolah, dan lain sebagainya. Termasuk adalah rumah tangga, keluarga. Itu ada pertanyaan-pertanyaan itu. Termasuk bagaimana agama, sholat yang baik, dan segala macamnya. Manfaatnya sudah luar biasa. Maka ketika ini menjadi penulis, maka banyak menulis membaca. Lalu ketika kita ingin jadi pengabdi masyarakat yang betul-betul menunjukkan diri kita, ya turunlah, bergaullah. Jangan parlente juga, jangan malu-malu, jangan kemudian jaim kalau kata orang dulu ya, jaim sekarang agak Jaim. susah juga ya, ya, Mhm. jaim gitu. Nah, bebas saja gitu. Itu yang menarik sesungguhnya. Lalu kemudian tentu saja kalau contoh kan ibda bin nafsih ya. Lalu kemudian kalau Mhm. mau melakukan apa kita itu maka perbanyaklah melakukan itu maka itulah lakukan. Jadi lakukan saja dan lakukan saja. Saya kira doing itu memang resep yang paling mujarab untuk bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk dalam akademik kita. Kalau kita tidak pernah berbuat, tidak pernah melakukan sesuatu, bagaimana kita akan punya pengalaman untuk salah? Gitu. Bagaimana kita punya pengalaman untuk berhasil, untuk benar? Nah, saya kebetulan kalau mau cerita itu, begini Bapak-Bapak Ibu sekalian.
Saya dulu kan eh, besarnya di Jawa, lalu kemudian tamat SD Jawa. Setelah tamat SD saya tidak sekolah. Sampai kemudian 6 tahun lebih saya tidak sekolah. Saya mengembala sapi, saya motong getah sama orang tua diajarin begitu. Lalu kemudian saya pindah-pindah tempat di Jambi, ya. Kemudian sampai pada akhirnya 94 saya ke Riau gitu. 89 tamat SD, kemudian 94 saya ke Riau. Lalu beliau saya kerja di rumah makan. Ketika saya kerja di rumah makan sekitar 1 tahun setengah, barulah saya kemudian diberikan petunjuk oleh Allah. Disuruh sekolah saya oleh Allah. Maka saya sekolah. Tanpa saya kasih tahu ibu saya, orang tua saya sekolah. Saya sekolah di pondok pesantren, saya sambil bekerja. Lalu kemudian saya udah usia 20 tahun itu, hampir 20 tahun baru masuk MTS atau pondok atau sekolah. Tamat MTS atau SMP itu saya umurnya udah 21 tahun. Kemudian melanjutkan ke aliyah di pondok itu sampai kelas 7, akhirnya alhamdulillah selesai, usia saya 24 tahun. Lalu kemudian saya keluar, ijazah udah ada, tapi saya nggak bisa ngambil karena saya ada utang di asrama di pondok itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya bekerja, cari uang dulu untuk mengambil. Ya, gimana? Saya kayaknya agak keputus nih. Padahal ceritanya sangat luar biasa sekali nih ya. Sambil menunggu nih teman-teman semuanya nanti kita diskusi ya. Kita kasih kesempatan untuk bertanya, nanti ngobrol semuanya ya. Ya, kemungkinan sesinya. Terima kasih ya Ibu Bapak ya, Mbak Windu Baskoro ya. Kita sambil menunggu beliau. Ini ceritanya karena dengan saya gitu, jadi agak-agak mirip juga nih. Agak mirip juga menarik ya. Jadi perjuangannya dan itu memang biasanya justru yang sangat amazing kalau menurut saya. Baik, terima kasih ya Ibu Bapak sekalian. Nanti sambil menunggu beliau nanti bergabung kembali, ceritanya next kayaknya. Kebetulan kami juga sempat kami bikin tulisan ya tadi tahadus binikmah lah ya Ibu dan Bapak sekalian. Jadi ketika menulis gitu ya kemarin terakhir itu saya bikin dengan teman-teman dosen itu book chapter ya, mulai dari dosen pilihan, dosen teladan, kemudian jalan terjal, jalan panjang, terakhir dosen Nusantara. Itu ada sekitar ya bukan sekitar ya ada empat atau lima buku kumpulan book chapter tentang kisah-kisah menjadi dosen. Saya rasa itu menarik tuh ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi kami mengundang nih ya yang terutama baik itu dosen ya ataupun pejabat ataupun juga di LPPM. Kira-kira kalau ada usulan program atau mungkin tadi yang ingin ya kita boleh diskusi lah di podcast kami ini ya di visiting lecture ya mungkin kalau dari sisi ini ya memang kami zero budget gitu ya jadi memang betul-betul kita ya apa ya bukan bahasa agama sih lillahi ta'ala gitu kita sharing ilmu gitu ya mudah-mudahan sih kalau itu bisa jadi tadi rekognisi bagi dosen terutama nanti terkait dengan pengakuan untuk jadi dosen tamu. Kita mengundang semuanya nih ya. Dari Pak Muhammad Yasri, ada tadi Bu Novia, ada Bu Isna, ada Pak Muhammad Mundir, ada Bu Tatik juga, ada Bu Nanik, ada Bu Nur Aziza, ada Pak Mahrus, kemudian ada Ibu Ade, ada Pak Windu, ada Bu Diah juga ya. Nah, silakan kita bisa diskusi. Tadi salah satunya adalah eh, kebetulan saya saat ini diberikan amanah untuk di P3M gitu ya. Jadi ya kami di awalnya kemarin state, kemudian setahun yang lalu kita sudah di STAI, ada ekonomi syariah dan juga ada HKI hukum keluarga ya. Jadi permasalahannya kenapa kami kemarin membuka forum untuk LPPM ya, itu karena memang teman-teman yang menjadi kepala P3M atau LPPM itu memang agak cukup berat gitu ketika mengajak ya untuk dosen itu untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah ini kemudian ya iyalah kita bareng-bareng gitu ya. Termasuk kemarin forum yang saya sempat kami buat Sarasehan itu juga sebenarnya cukup bagus tapi ya memang kadang gitu ya. Ya mungkin tadi karena kesibukan ya
ya di kampusnya, kegiatan juga sangat banyak, ya belum mengajarnya dan lain sebagainya lah, sehingga kemudian kurang fokus dan juga mungkin ada beberapa juga kurang klik juga gitu ya, mungkin belum ngeklik lah ya, belum cocok ya dan sebagainya, sehingga kemudian sebagian ya malah belum berlanjut lagi ya. Kalau saya kebetulan di STI Sirajul Falah ini memang seneng sih tadi. Jadi salah satu kenapa sih saya sering banyak kegiatan ya, kalau kalau menurut saya gitu ya, itu manfaatnya itu bukan untuk orang lain, justru buat saya sendiri gitu ya. Buat saya sendiri. Kenapa? Karena memang kita banyak menemukan sekali hal-hal baru yang kemudian mungkin tidak pernah terfikirkan sebelumnya, dan ide-ide gagasannya gitu. Seperti misalnya kemarin ketemu dengan teman yang dari Jogja misalnya, doktornya kebetulan tentang perbankan, yaitu banyak sekali menemukan riset-riset, hasil-hasil yang memang memberikan rekomendasi kepada kita ya. Kemudian juga tadi ada pengalaman, ada mungkin perjuangan hidup, itu saya paling suka itu ya. Saya paling suka karena memang ya mungkin bukan orang sosial sih, saya sebenarnya saya juga orang, kebetulan S3-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lama ya, tahun 2014 gitu ya. Tapi saya suka antropologi, suka sosiologi juga, sehingga senang melihat mendengar cerita, kemudian juga berbagai hal terkait khususnya sekarang penelitian. Kalau nulis ya alhamdulillah tadi tahadus bin nikmah ya, di laptop saya ada sekitar 330 naskah buku gitu ya, tapi 100 lebih gitu ya. Nah, tahun ini mungkin agak lebih mundur, tapi target di tahun ini di laptop saya minimal ada 500 buku juga gitu ya. Sebagian book chapter kayaknya lebih dari 50 kali ya. Nanti boleh dilihat lah di media science, kemudian juga di Asaria Publisher, kemudian dipublish awalnya, kemudian di Bintang Pustaka gitu ya. Nanti boleh lihat juga. Saya juga sekarang lagi proses, ada sekitar 5 buku, book chapternya itu ada 2, kalau nggak salah itu buku pribadi itu ada 2, kemudian juga kalau jurnal juga alhamdulillah minimal 1 semester itu bisa 2 atau 3 juga gitu ya. Jadi sudah sih insya Allah tadi memberikan contoh gitu ya ke dosen-dosen yang lainnya, dan alhamdulillah juga the first lah di sister untuk di kampus STI Sirajul Falah gitu Pak. Nah saya ingin ngajak untuk ayolah kita bareng-bareng sinergi gitu ya. Mungkin yang paling mudah yang bisa dilakukan ya seperti ini, podcast gitu ya. Oke, kita mengundang nih siapa yang mau komentar nih ya. Kayaknya ini mungkin tadi baterainya habis atau oke. Bu Isna, saya panggil Ibu ya, Bu Isna Nur Inayati, silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Wisno. Ini saya dapat informasi kegiatan ini nggih dari grup Kitab Dimas nggih. Saya tidak tahu siapa yang membuat, cuma saya tergabung di grup itu sih. Akhirnya Ya. saya akhirnya bertemu panjenengan di sini. Ini mohon maaf saya tidak bisa on Gak cam. apa-apa. Di mana Unira ini, di mana nih ya? Unira itu di Malang, Pak Dr. Misno, Universitas Islam Hmm. Raden Rahmat Malang. Oh iya betul, dan Rahmat. Ya. Saya malah ingat Nggih. itu teman yang paling lama banget tuh sekarang Dokter Aisyah itu ya di Gondang Legi ya. Itu teman penelitian lama banget itu. Oh, nggih nggih. Mungkin di ini Mm-mm. di IAI Al-Kolam, di Universitas Al-Kolam barangkali. Iya, dulu dari mulai STAI itu, saya ingat sekali itu. Oh, nggih. Iya, Eh itu beliau begini, peneliti sejati. Gimana gimana Bu nggih. Isna nih, silakan kita diskusi Ini aja sih Pak, ngobrol. sebenarnya saya tertarik sekali sih karena memang mungkin nanti kaitannya ujung pertanyaan saya itu juga terkait hibah penelitian, hibah PKM-nya Litab Dimas sih yang mungkin sebentar lagi Betul juga akan betul. dibuka nggih. Tapi cuma Mm-mm. mungkin yang pertama itu memang yang disampaikan oleh Pak Dr. Wage tadi memang sangat benar sekali sih. Mungkin sebenarnya nantinya ketika program pengabdian masyarakat, baik mungkin itu yang dilakukan dosen ataupun yang dilakukan lewat KKN, itu kadang kami terkendalanya itu biasanya di dukungan sih Pak, kesadaran masyarakat, dukungan seperti itu. Nah, mungkin contohnya kalau di Unira sendiri sih semester kemarin di kampus kami itu mencoba ini Pak melaksanakan KKN itu berbasis pesantren begitu. Yaitu terobosan baru sih dari ketua LPPM baru kami begitu. Sebenarnya Mhm. sangat bagus sekali sih. Kalau kemarin kan sebelum-sebelumnya kami basisnya di desa begitu. Namun Mhm. yang semester kemarin itu di pesantren. Nah, kebetulan saya juga dilibatkan menjadi salah satu DPL sih di salah satu pesantren di Kabupaten Blitar, tapi begitu. Nah, kemarin juga banyak sih akhirnya program-program yang
akhirnya juga kami soundingkan ke mahasiswa nggih, karena memang seperti yang disampaikan Pak Hmm, Dr. Wage tadi, memang mahasiswa itu kalau diminta untuk berpikir menyelesaikan kondisi yang ada itu memang belum mampu, sehingga DPL-nya ya memang mampu agak betul. ngoyo nggih. Apa ya, ngoyo itu ya effortnya lebih lah begitu loh. Akhirnya Harusnya, kemarin harusnya ya. nggih, nggih. Akhirnya kemarin tuh kami di pesantren yang saya dampingi itu akhirnya kan membuat beberapa program sih. Mungkin contohnya seperti terkait pengelolaan sampah karena memang pesantren itu kan salah satu permasalahannya juga terkait pengelolaan sampah begitu kan. Sampah sama. Kemudian nggih, terkait revitalisasi poskestren yang memang mungkin di beberapa pesantren itu memang belum memiliki fasilitas itu atau memang sudah ada cuma pengelolaannya belum maksimal sampai dengan mungkin eh, terkait pesantren ramah anak. Nah, alhamdulillah sih kemarin dari 3 program utama itu memang ya sempat kami publikasikan semua. Alhamdulillah, meskipun kemarin baru selesai Hmm. tiga-tiganya sempat publikasi. Cuma memang apa nggih? Kalau kendala kami sih waktu itu ya tadi ya semua kami awali sih dari proses mungkin wawancara awal, kemudian analisis kondisi awal, melakukan FGD, kemudian ada edukasi dan lain-lain. Cuma selalu kendalanya adalah bahwa mungkin mitra itu kurang memiliki kesadaran bahwa mungkin program-program yang kami bangun itu penting, begitu. Mungkin itu kendala yang saya alami sih kemarin, sehingga kayaknya itu program-program yang kami laksanakan itu belum mencapai puncak, belum selesai, tapi waktu KKN-nya sudah selesai. Nah, mungkin ini diskusi mau sih Pak Dr. Misno. Mungkin Ya, saya juga boleh, ingin boleh, menarik, menarik. dapat masukan sebenarnya. Jadi baik mungkin entah itu PKM-nya ini melalui KKN atau mungkin memang program yang didanai pemerintah atau mungkin yang dilakukan oleh dosen sendiri sebenarnya idealnya itu sebenarnya berapa lama sih waktu yang kita butuhkan begitu loh untuk membangun kesadaran masyarakat tadi. Karena ya tadi kalau lewat KKN itu kan KKN di kami itu sekitar 40 hari Pak. Cuma ya 1,5 bulan lah nggih. Itu kayaknya nggak maksimal, nggak sampai puncak gitu sudah selesai gitu. Jadi publikasi kami ya mungkin sampai tahap edukasi lah biasanya seperti itu. Jadi tidak sampai tindak lanjut dan lain-lain. Itu. Jadi mungkin itu yang saya tanyakan terkait idealnya berapa lama agar program-program PKM itu bisa selesai sampai final. Kemudian yang kedua ini Pak Dr. Misno. Eh, karena kami ini kan kampusnya ini nggih 2 kaki Pak Dr. Misno kebetulan. Ya betul, Jadi di institut bawah ya. Kemendikbud dan Universitas, universitas nggih ya betul begitu. lah. Hmm, Nah, akhirnya kan ketika mengikuti hibah-hibah PKM, kami kan juga ya kadang kalau waktunya Kemendikbud buka ya kita ikut begitu kan. Ketika hmm, Kemenak buka ya kita coba-coba juga begitu. Cuma hmm, kalau yang saya amati sementara ini karena juga saya masih belajaran ini Pak Dr. Misno, itu hmm, terkait ini loh perbedaannya terletak di metodologi. Jadi kalau kami hmm, amati di Bimanya Kemendikbud itu kan secara metodologi dia tidak pernah menentukan apakah ini menggunakan ABCD, apakah PAR atau hmm, PRA, atau mungkin modal-modal yang lain. Jadi yang penting mereka hmm, teknisnya selesai. Oh ada FGD, ada ini sampai output akhir seperti itu. Tapi kemudian kalau di Kemenak itu kan kalau kami lihat di panduannya itu kan selalu ada oh metodenya itu ya tadi entah itu ABCD, PAR atau yang lain begitu. Nah yang saya tanyakan mungkin di poin ini sebenarnya untuk hibah-hibah seperti Litab Dimas itu urgensi terkait penentuan metodologi itu sejauh mana sih Pak Dr. Wisno? hmm. Barangkali kan panjenengan kan mungkin karena di LPPN mungkin sudah sangat berpengalaman mungkin barangkali terkait ini. Nah ini saya mohon informasi terkait ini. Jadi kira-kira sejauh mana sebenarnya urgensi eh, penentuan metode? Karena kalau di lagi-lagi kalau di Kemendikbud kan sepertinya lebih ke teknis kegiatannya sudah runtut itu selesai gitu. Tapi kalau di Kemenak kan Hmm, kayaknya metodenya harus ini, harus ABCD dan lain-lain. Itu kan hmm. kayaknya kadang membingungkan saya, Pak. Ngoten. Nggih, mungkin itu. Ini nggih diskusi sekaligus tanya, Pak, sebenarnya karena saya Iya masih betul. belajar. Enggak, Nggih. justru saya banyak belajar ini Bu Dokter nih. Nggih, ngoten matur nuwun. Mohon saran dan bantuan informasinya. Oke, siap. Ini Pak Wage ada problem teknis ya. Oke, terima kasih Bu Isna ya. Ini menurut saya justru luar biasa nih. Ini udah universitas kalau kami masih di sekolah tinggi ya. Jadi mungkin nih kalau ada waktu bolehlah sharing-sharing di kami ya seperti ini ya. Kalau minimal ngobrol minimal itu ini kan saya record kemudian saya taruh di YouTube ya biar ada yang melihat nih ya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih Bu Isna nih next kapan ada waktu boleh sharing-sharing lah tentang tentang PKM, tentang penelitian atau mungkin how to be the best
lecturer gitu ya. Boleh juga tuh. Baik. Nah, kalau saya kebetulan ya memang hari ini kasih amanah di apa LPPM ya di P3M kalau kami di Universitas Sirajul Falah. Tadi justru malah dapat inspiring ya, inspirasi yang luar biasa tuh. Kalau kebetulan mahasiswa kami itu memang hampir bisa boleh dikatakan tuh 60 sampai 70% itu basisnya adalah pondok pesantren. Walaupun kebetulan saya juga sudah ya selalu jadi ketua KKM ya, itu karena memang kita masih terikat dengan Kabupaten Bogor, kita melakukan kerjasama dengan Bapeda Litbang Kabupaten Bogor sehingga ya izin ke kecamatan, kemudian ke apa ke desa tentu saja itu ya tadi berbasis desa, tetapi walaupun dalam pelaksanaannya memang karena tadi 60 sampai 70% mahasiswa kami itu adalah santri gitu ya, sarungan lah gitu. Akhirnya ya kebanyakan juga memang kegiatan-kegiatannya yang ada di desa pun biasanya ke madrasah, ya apalagi kami kan di PAI ya, yang ekonominya baru mulai masuk semester 2 ya itu inspirasi nih Bu Dr. Istani. Nanti bisa kita contoh nih kayaknya nih. Mungkin nanti boleh sharing dulu lah di kami tentang apa di pondok pesantrennya itu yang pertama. Nah, kemudian kalau terkait dengan waktu, kalau menurut saya gitu ya, kalau saya berpikirnya simpel sebenarnya itu ya. Sama seperti penerapan dari riset metodologi misalnya. Sebenarnya metode penelitian mulai dari waktunya ya, mulai dari waktunya. Jadi waktu yang tepat itu seberapa lama? Kalau kami kemarin malah kami pangkas lagi. Jadi KKM itu hanya 30 hari ya, hanya 30 hari itu ya. Jadi bukan 1 bulan karena rata-rata itu memang udah 30 hari dan tadi pesantren sebagian itu. Sehingga kemudian ya sudah jadi simpelnya adalah membuat program-program di apa program-program pemberdayaan itu ya memang tadi kita urutkan berdasarkan tidak muluk-muluk harus tadi merubah harus ini tidak ya tapi tadi misalnya Pak Dr. Wage juga menyebutkan ya selamat datang lagi Pak Wage ya kita lagi ngobrol dulu nih ceritanya tadi terkat ya jadi misalnya tadi ya paling gampang lah ya mulai dari sosialisasi ya misalnya tentang pernikahan dini misalnya gitu kemudian juga sampah kami juga kemarin memang sampai ya karena kebetulan apa pesertanya mahasiswa itu santri pesantren kemudian juga di pesantren itu juga memang pengelolaan sampahnya juga cukup bagus kemarin kita juga masuk ke Duta Inovasi Desa dan juga apa untuk di GID ya gelar inovasi daerah Kabupaten Bogor ya itu juga sampah sama ada 2 desa yang cukup berhasil cukup bagus dan itu juga sudah dipublikasikan jadi kalau kalau menurut saya sama ya baik waktu ataupun tempat ya waktu kapan sih idealnya dari sebuah PKM ya disesuaikan dengan program terutama dari sisi tujuannya itu mau apa kalau tadi misalnya kalau kami di PT KIS menyadarkan kemudian juga memberikan nilai-nilai spiritual bisa jadi mungkin hanya 2-3 kali pertemuan itu selesai. Tapi kalau sudah misalnya pengelolaan sampah kemudian juga mungkin program-program misalnya kami juga ada di salah satu desa dekat Puncak Bogor itu ada apa untuk desa wisata gitu ya desa wisata itu ya memang kalau cukup panjang kami buat juga namanya ya biasa lah ya multi years kan ya oke tahun sekarang Iya, di situ kemudian tahun kemarin sudah tahun 2023 2024 juga di situ lagi lanjut lagi 2025 kemarin sudah juga kami KKM itu lanjut lagi tapi ya tadi betul jadi sudah ada mahasiswanya berjalan nanti sekitar 2-3 bulan lagi warungnya ininya berhenti lagi ya nanti iya, ada lagi dan jalan lagi. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya tadi selain juga memang tadi kesadaran kalau kami di PTKS kayaknya nilai-nilai spiritual keagamaan yaitu juga untuk menghadapi atau untuk memberikan solusi bagi problem yang ada di masyarakat saya rasa itu menjadi hal yang menarik juga tuh ya termasuk hmm, ini Pak Wage sebentar ya termasuk juga pertanyaan dari Pak Windu Baskoro nih ya itu tadi dari sisi waktu tentu saja sesuaikan dengan tujuan dan program dari PKM-nya itu apa. Kan lebih spesifik gitu ya, tidak terlalu luas. Kemudian metodologi, ya betul, kami kebetulan beberapa kali dapat dari Litak Dimas, dari Kemenak lah ya, dari 2009 saya mulai aktif di penelitian dan pengabdian, dan Alhamdulillah lah bisa buat beli genteng kalau orang bilang. Ya, iya, tidak buat beli genteng, makanya ketemu dengan teman-teman dari Ponorogo, dari Malang, dari pokoknya hampir seluruh sampai ke
sampai ke ya Papua sana lah ya, di Sulawesi, di Palu sana itu. ICIS juga saya kebetulan aktif terus, ikut terus gitu ya. Jadi bisa keliling lah, termasuk tadi kalau di itu ada ikon image juga yang Melayu itu. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam sampai Brunei, Timor Leste itu kita bisa keliling lah untuk publikasi dari hasil riset kita, penelitian ya, pengabdian juga. Jadi kalau metode betul, kalau Kemenag itu memang agak lebih dalam artian itu teoritisnya UIN biasanya itu ya. Oke. Itu Jadi memang kami kentara kesannya sekali. lebih rumit gitu loh Pak Dokter Wisnu. Iya, bisa dikatakan. Tapi kalau menurut saya nggak rumit sih. Kalau kalau ngajarin mahasiswa ya, ya harus ada pedomannya apa yang mau dilakukan. Kalau ABCD ya, yang penting udah ABCD udah bener gitu kan ya. Ada actionnya, ada ininya, ada bisa. Memang katanya agak terlalu, karena memang tadi kekuatan teoritisnya terlalu banyak. Sementara kalau di Kemendikbud, karena itu biasanya mereka lebih, yang penting programnya apa, tujuannya apa jelas, kegiatannya apa, ada bukti-bukti itu lebih mudah. Tapi di Kemenak juga biasanya kalau Lita Bima sama cukup lumayan ya, kompetitif, apalagi kalau kami di STAI, kemudian juga PT KIS, kampus kecil, itu berat kalau idenya itu tidak menarik. Kami kemudian yang dapat juga itu dari yang tadi yang apa, pengembangan dari kampung wisata ya, kampung wisata, karena kebetulan di situ ada sungai, ada saung-saungnya gitu, itu cukup menarik dan itu multi years berlanjut terus itu. Berlanjut terus gitu. Kemudian juga ada yang dekat di Sentul juga, itu kita udah 2 tahun juga untuk pengembangan dari ini apa, lokal juga di sana, hutan ya, hutan rakyat lah gitu ya, apa sih, pinus gitu ya, untuk wisata ya, dekat-dekat Sentul sana Bu, di Bogor itu juga. Jadi kalau metode itu memang betul, kalau itu lebih rigid, dan tapi kalau menurut saya ya, ya menantangnya ya, challenging aja gitu ya. Oke, itu ya. Tadi dari Pak Windu Baskoro itu terkait dengan ini, kayaknya sih panjang ya ceritanya itu, tapi kalau menurut saya itu lebih kepada memang definisi community empowering gitu ya. Kalau tadi saya katakan, saya itu berpikir lebih simpel gitu. Jadi yaudah, kalau umpamanya PKM itu lebih sempit ya, mirip seperti riset lah ya. Programnya nggak usah terlalu muluk-muluk gitu, bahkan hanya tadi memberikan motivasi, tapi memang ada menggerakkan. Tadi kan nanti ada berikutnya, 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 kan itu kan siklus dari mengajar, kemudian penelitian, dapat diabdikan, diajarkan lagi terus. Oh, ada mau komentar nih. Nanti Pak Wage setelah ini kayaknya ya, kita boleh tambah. Nanti silakan Pak Windu nih. Langsung nanya ke ini ya. Pasti langsung dari Pak Windu Baskoro, kemudian langsung boleh jawab ke Pak Dr. Wage. Silakan Pak Windu Baskoro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Monggo. perkenalkan saya Windu Baskoro dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. Ya, saya tertarik dengan apa Zoom meeting ini karena memang saya baru belajar beberapa tahun ini mengenai pengabdian. Terus terang beberapa tahun lalu saya juga sudah baru mendapat apa ya, Litab Dimas gitu. Dan saya Hmm. belajar di situ walaupun apa secara mandiri gitu. Teman-teman yang lain juga, dosen-dosen lain juga menganggap pengabdian itu menjadi kesekian gitu ya. Yang pertama kan Mhm. mengajar, kemudian penelitian. Tapi pengabdian nggak tersentuh gitu. Tapi saya menariknya, kelihatannya menarik ini. Makanya saya 2021 tuh ngajukan ke Litab Dimas dan alhamdulillah diterima gitu. Sampai ini 3 tahun berturut-turut program yang saya ajukan diterima karena mungkin saya melihat bahwa program pengabdian seperti yang saya tulis di ruang chat Mhm. itu Betul. eh, bahwa memang pengabdian itu adalah jembatan bagi perguruan tinggi eh, atau istilahnya agar kalangan akademisi ini turun gunung gitu, Betul. turun Ya, gunung, melihat jadi jangan persoalan jadi yang ada menara di gading gitu masyarakat, ya. apapun persoalannya. Nah, karena saya dari eh, program ekonomi, maka perspektif ekonomi yang saya ini kan. Dan pengalaman dari kesininya memang saya tidak bekerja sendiri. Maksudnya, saya mengajak mahasiswa eh, bukan hanya di pengabdian, tapi di riset, skripsi dan segala macam. Lihat sekelilingmu, teliti Mhm. ada potensi apa. Nah, alhamdulillah kemarin dari eh, terus terang ada mahasiswa kami dari NTT, ada beberapa begitu ya. Mhm. Eh, Walaupun memang secara ininya terbatas, tapi ketika mereka melihat atau melihat potensi daerah, ternyata mereka bisa. Hanya memang penyusunannya yang perlu dibantu. Dan itu saya jadikan apa?
semangat bahwa eh, ya kita tahu NTT tidak semaju di provinsi-provinsi lain, tapi Betul. dari situ saya tahu bahwa NTT itu potensinya luar biasa. Sehingga Betul. eh, tahun kemarin saya eh, mengajukan, eh, akhirnya saya memberanikan diri untuk penelitian karena 3 tahun kemarin saya enjoy di pengabdian. Saya Mhm. mengajukan penelitian mengenai tenun NTT gitu. Alhamdulillah dapat Hmm. respon dari Dimas. Terus walaupun saya masuk klaster yang apa, yang terbawah atau yang apa tuh, pembinaan kapasitas, saya Mhm. nekatkan diri untuk datang ke sana langsung. Masya Allah. Dengan budget yang terbatas, saya pengen lihat betul di sana seperti apa gitu. Ternyata memang luar biasa, potensinya luar biasa. Hanya memang mereka butuh sesuatu, apa ya, yang mau melihat dan apa ya, membantu mereka menyadarkan, kemudian mengarahkan begitu. Itu yang saya melihat, inilah peran perguruan tinggi di situ. Nah, alhamdulillah, eh, terus terang saya fokus di satu pulau gitu, Pulau Adonara. Mhm. Itu saya tahu dari mahasiswa saya skripsi Mahasiswa penelitian ya. Adonara gitu. Saya bilang, loh, ini pulau. Iya, banyak yang tenun. Iya, katanya. Banyak terus. Wih, oh menarik ini. Kita angkat yuk untuk menjadi Pulau Tenun Indonesia gitu. Oh, siapa? Dia skripsinya mengenai itu. Kemudian saya olah untuk saya ajukan proposal tahun kemarin. Alhamdulillah terima. Saya beranikan nekat ke sana dan melihat Mhm. potensinya luar biasa. Terus sampai di sana di Pulau Adonara, wah, ternyata sebuah pulau, kalau kita tahu NTT itu pulau yang kering gitu ya, tapi di Adonara itu Mhm. pulau yang sangat subur dan Subur. komoditasnya luar biasa. Akhirnya tahun ini tenun saya lanjutkan, terus saya melihat satu potensi lagi, coklat, kakao. Hmm. Kakao Ya di sana betul. itu, eh, jadi sembari saya ke Desa Tenun, saya diajak juga sama teman itu. Mau lihat eh, potensi komoditas? Oh, saya mau. Saya diajak ke naik gunung gitu. Ternyata Hmm. di sana ada kemiri, ada pala, ada kakao, ada kopi, kelapa. Loh, saya nanya gini, loh, ketemu sama lurahnya, saya diajak jalan-jalan sama lurahnya. Loh Pak, ini jualnya gimana? Terus, ya para petani di sini jualnya mentah. Udah ada pengumpulnya, datang Mhm. langsung gini gini gini. Oh, gitu. Loh Pak, saya bilang, Bapak, kita mulai dari kakao ya Pak. Saya punya teman di Jogja, dia apa ya, belajar membuat coklat. Ini eh, hmm, mau nggak kita buat coklat Adonara? Oh, iya iya ya, katanya. Terus ini mau saya ajukan untuk pengabdian agar Pulau Adonara punya coklat, coklat Mhm. khas Adonara gitu. Ini baru mau saya ajukan. Nah, itu jadi dari sini saya melihat, saya juga masih taraf belajar gitu. Terus berarti masyarakat itu memang butuh kalangan akademis untuk memecahkan persoalan mereka. Persoalannya adalah mereka berada di sumber daya alam yang kaya, tapi belum, memang sudah terkondisikan atau dikondisikan untuk nggak bisa apa-apa oleh situasi gitu, atau oleh para pengusaha besar atau Oke. pengusaha besar begitu. Luar Sebab biasa nih Pak Windu ya. pemberdayaan itu ya bukan hanya sekedar ayo kegiatan, tapi merubah mindset dulu, terus menyadarkan mereka bahwa ini potensimu, ini bisa diginiin loh. Untuk nilai ekonomis bisa begini, ayo dilakukan bersama. Nah, terus terang saya masih punya PR atas 3 tahun kemarin. Saya Mhm. dapat program pengabdian untuk pengembangan batik di Bantul gitu. Mhm. Ini masih PR, agak berat juga, tapi tetap kita dampingi gitu. Jadi saya melihat banyak persoalan-persoalan di masyarakat yang butuh eh, apa, kok kalangan akademisi turun dan memang mengimplementasikan ilmu. Disitulah program pengabdian. Sedangkan riset adalah penguat agar program pengabdian ini punya data. Kalau menurut saya ya, Hmm. belajar dari pemetaan. Jadi riset biar bermanfaat adalah untuk nanti sebagai dasar pengabdian begitu. Jadi
link and match-nya perguruan tinggi tetap jalan dan masyarakat akan merasakan bahwa oh perguruan tinggi memang melakukan tugasnya untuk masyarakat gitu, bukan hanya untuk teori-teori yang tidak dapat jangkau oleh masyarakat. Begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima Untuk kasih ini Pak aja, Windy Baskoro ya. Iya, untuk sharing. kebetulan iya. Kebetulan kalau cerita di NTT, kalau Ya. ketua kami kebetulan juga dari NTB ya, dari Oh Dompu NTB. ya. Iya. Kemudian juga di Dompu Sumbawa. tapi di Dompunya, kemudian di Sumbawa. Sumbawa, kemudian juga santri kami juga banyak dari NTT juga. Kemarin kita nguji Hmm. itu dari ujung saya lihat di Google Earth itu, ujung di sana gitu. Ujung Jadi paham Sumbawa. banget lah memang keadaan di sana itu sangat potensinya luar biasa, tapi memang SDM-nya itu Ya. sangat ini, termasuk juga tadilah apa infrastruktur dan lain-lainnya sebagai itu luar biasa. Dan kita juga nggak tahu misalnya sampai ke kemarin juga sempat kita ada teman-teman yang dari mana mana tuh di Raja Ampat juga teman-teman dari Hmm. apa IAIN di sana juga luar Hmm. biasa sekali tuh. Pokoknya maju terus nih ya Pak Windu ya. Ya. Tadi betul Hmm. kalau masalah bangsa ini terlalu banyak ya. Saya juga memang di bidang ekonomi juga gitu ya. Artinya tadi Hmm. betul sangat menginspirasi. Mudah-mudahan next time Pak Windu boleh diskusi lah, ngobrol ya dengan kami semuanya terkait dengan PKM juga gitu ya. Kebetulan saya juga apa disertai saya dengan beberapa penelitian saya juga di Baduy. Di sana dia Oh juga ada Baduy. kain apa tenun juga yang Hmm. itu menarik gitu juga. Itu juga Biru maka tadi ya. ngomongin tentang tenun nyambung lah ini. Terus di Ya. Adonara ada santri kami juga yang dari Adonara Oh itu gitu. juga sebenarnya Adonara, kemudian ke Alor, sampai ke Larantuka sana sampai ke apa Hmm. yang rumah adat yang di gunung itu tuh. Saya disuruh diajak Oh, ke sana tapi masih Buaya Rebo. lumayan. Iya Buaya betul, saya Rebo. suka kayak gitu. Baik, nah, terima kasih Ya, waktunya udah lewat jauh banget gitu ya. ya, Tadi Pak ya. Dokter Waki kayaknya mungkin saya minta waktunya Bro. lagi next time. Mungkin kami juga tadi saya cerita tuh saya punya tetralogi buku tentang menjadi apa dosen teladan, menjadi dosen pilihan, menjadi jalan terjal doktoral gitu tuh kayaknya ceritanya luar biasa sekali nih. Tapi kayaknya waktunya sudah malam gitu ya. Next time kita mungkin boleh cerita lagi Pak Dokter ya. Terakhir mungkin dalam 2-3 menit Pak Dokter ini boleh memberikan uh, closing remark lah ya, closing statement. Oh, ada Pak Mahrus mau komentar dulu atau gimana nih? Waktunya udah jam 10 malam. Pak Mahrus nanti kita WA ke saya lah ya, dengan Nur Aziza, dengan Pak Muhammad Muntir juga nih ya. Silahkan nanti kita bisa diskusi, mau sharing-sharing kami. Nggak usah banyak-banyak lah, saya bilang 5 orang, 2 orang pun kadang kita ngobrol aja. Saya manfaat itu buat saya sendiri gitu, sangat sangat menginspirasi. Dan tadi sebenarnya Pak Dokter Wage kisah hidupnya itu ya 11-12 lah dengan saya juga, karena saya juga dari tahu kalau tadi Pati itu masih kota lah ya. Kalau saya kan tuh di Cilacap sana tuh jauh banget gitu. Kisahnya boleh baca di buku saya itu ada tuh Jalan Terjal menuju Doktoral itu. Nanti saya kasih. Oke, 2, 3 sampai 5 menit untuk closing remark terkait dengan penelitian PKM dan juga strategi-strategi meningkatkan PKM untuk dosen. Silakan, Pak Dokter. Baik, saya kira banyak tambahan-tambahan tadi dari Bapak Ibu sekalian ya, dan menarik itu Pak Windu Baskoro yang menyampaikannya ya, dengan pengalaman-pengalaman beliau dan apa penelitian-penelitian yang beliau lakukan. Saya ingin menyatakan begini, jadi dosen itu berat, ya. Maka jangan jadi dosen. Kalau kalau mau maksain juga mau jadi dosen ya ikuti saja alurnya sehingga engkau akan menjadi manusia yang paripurna. Gitu. Jadi tidak hanya di hadapan Allah tapi di hadapan manusia. Masyarakat ini gampang saja kok. Kalau kita mau berbuat baik, insya Allah mau ikut. Ya. Tapi kalaupun kita mau berbuat tidak baik, orang juga bisa juga ikut. Gitu. Ya, tergantung di mana. Kalau ingin kita jadi memberikan yang baik, maka itulah gizi yang kita akan berikan. Kalau kita memberikan gizi yang tidak baik, kan tentu saja tidak baik juga. Oleh karena itu, dalam PKM ini sederhana sesungguhnya adalah ikuti alur yang sudah ada, misalnya dalam undang-undang perguruan tinggi itu. Kemudian bagaimana seorang dosen yang harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Lalu untuk apa tujuannya itu? Gitu. Sebagai insan akademisi, maka mau tidak mau harus ikut aturan-aturan itu. Maka akan selesai itu. Tetapi harus banyak turun seperti tadi Pak Windu Baskoro, turun gunung begitu ya. Saya sepakat sekali itu juga. Tapi dalam bahasa saya,
udahlah nggak usah jaga image, gaul saja gitu, nggak usah diperbaiki fisik atau tampilan kita. Kalau misalnya apa namanya mental kita masih kemudian seperti biasa-biasa saja. Bagusnya adalah mental kita itu yang harus kita perbaiki, lalu kemudian itu akan mengikut di kemudian harinya. Saya kira itu sih yang penting bagi saya untuk malam hari ini. Closingnya ya anggap saja itu sebagai sebuah apa ya eh, ramuan jamu yang tradisional gitu ya. Eh, Mhm. Mungkin masih bisa diolah dengan teknologi-teknologi yang canggih, lalu kemudian dipadukan dengan bahan-bahan yang lebih banyak lagi yang bisa dicari di alam bebas ini, apalagi alam Indonesia Raya yang makmur ini. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kalimat dan tutur saya, kata saya. Cendrawasih hinggap di kompor meledak. Terima kasih Pak Doktor yang ledak-ledak semangatnya sampai pada malam Oke. hari ini, dan teman Bapak dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atur nuhun pada Turwagi atas waktunya dan ibu bapak sekalian. Terima kasih ya, sangat luar biasa sekali. Pertemuan hari ini sangat menginspirasi dan kami tunggu waktunya pada Turwagi untuk yang next, kapan lagi. Ceritanya tadi belum selesai nih, utang ini harus dibayar ini kayaknya. Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.